Mah, aku syuting dulu ya. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Pertama-tama aku mau mengucapkan permintaan maaf sama kalian karena setelah lebaran kemarin, tepatnya setelah video Bogor, itu aku nggak upload video sama sekali ya. Kalau boleh oversharing sedikit ya, pengeluaranku di rumah dan untuk tagihan pribadiku lagi agak banyak di bulan Maret sama bulan April kemarin. Jadi mau nggak mau budget syuting aku selama bulan April itu harus dikorbanin. Ya nanti aku ceritain full pas kita lagi makan lah ya. Nah, thank God sekarang aku sedang proses membangun fondasi keuanganku kembali. Jadi untuk video hari ini sampai beberapa video mendatang, kita syuting yang dekat-dekat rumah dulu nggak apa-apa ya. Dan di video hari ini aku pengen sharing sama kalian tentang top 3 sarapan paginya Koko Arvin. Yang aku beli kalau kebetulan aku bangun pagi. Jadi nggak usah pakai lama lagi, sekalian kita jalan pagi ya. Ini aku udah pakai sepatu gitu kan. Langsung aja kita mulai ke videonya ya. Let's go. Kangen sama aku kan? Ayo. Enggak kok Arvin, kita kangen sama Pupu. Yo, Pupu masih tidur jam segini. Apa sih? Orang Pupu udah bangun nih. Seriusan deh, kalau nggak karena syuting, kayaknya aku nggak akan bangun sepagi ini sih. Ya maklumlah, namanya juga solo fighter. Full time job dan urusan konten kan aku kerjain sendiri ya. Jadi jangankan bangun pagi, bisa tidur cukup aja udah bersyukur banget gitu kan. Oke, sarapan pagi pertama kita makan bubur yuk. Kalian jangan lupa beli juga ya biar kita makan bareng. Nah, di sini aku pesan 2 porsi bubur, satu lagi buat teman aku. Oh, FYI, kalian jangan berpikir kalau temanku nggak pernah aku kasih makan ya selama ini. Pokoknya makanan apapun yang aku beli dan makan di semua video, temanku tuh juga ikutan makan. Tapi karena dia berperan sebagai videographer di belakang layar kan ya, jadi kadang dia makan duluan, kadang juga belakangan. Ya, tergantung siapa yang lebih lapar duluan lah. By the way, aku nggak makan bubur di tempatnya nggak apa-apa ya, karena lagi rame banget tadi. Jadi kita makan di lapangan jogging dekat rumahku aja. Tada. Biasanya aku pakai lada, cuma ladanya tadi lagi habis kebetulan. Jangan lupa kaldunya. Dan sate telur puyuh, favorit aku. Kalian harus lihat, ini aku sarapan di tengah lapangan luas ya. Ayo kita makan dulu ya. Selamat makan. Hampir lupa kan ada kerupuk. Aku kalau makan bubur itu biasanya nggak pakai kecap manis karena menurut aku rasanya kayak kurang enak gitu loh. Apalagi kalau biasa tukang bubur itu kan suka tuang kecap manisnya banyak kan. Wah itu lebih berasa kecap manis pakai bubur daripada bubur pakai kecap manis kan. Sebenarnya mah kalau secara rasa ya sama aja kayak bubur pada umumnya. Cuma mungkin karena udah nggak makan lama banget kali ya, jadi lidah tuh kayak berasa kangen gitu. Terakhir kali kita makan bubur di bubur ayam Kabita yang di video Bogor kemarin. Itu terakhir kali gue makan bubur. Setelah itu gue nggak beli lagi sampai sekarang, baru beli lagi. Udah berapa lama tuh? Kita syuting di tanggal 6 Mei ya. Pas makan bubur ayam Kabita tuh sebelum puasa. Jadi kurang lebih ya 2 bulan lah nggak makan bubur. Hauce. Oh iya, kan aku bilang tadi aku pengen cerita sama kalian ya, lupa. Jadi sebenarnya kenapa aku bisa nggak upload selama beberapa minggu kemarin? Harusnya setelah lebaran, setelah puasa, itu aku ada jadwal buat pergi keluar kota. Itu dari tanggal 25 April sampai 25 Maret sampai tanggal 3 April. Harusnya. Tapi karena tiba-tiba di awal bulan Maret, kok aku bilang ada pengeluaran keluarga yang mendesak dan kokoku minta adik-adiknya buat patungan. Jadi ya masa kita sebagai adik nggak mau patungan, nggak mau bantuin kan? Nggak boleh juga gitu loh. Dan gaji aku itu kan ada apa ya? Ada persentasenya kan. Berapa puluh persen buat tagihan, berapa puluh persen buat asuransi, berapa persen buat nabung, dan termasuk juga ada persenan buat bikin konten. Dan karena pengeluaran mendadak itu tidak ada di budgetnya aku, ya mau nggak mau aku harus mengorbankan sekian persen dari gajiku kan. Maka dari itu setelah bulan puasa kemarin, aku nggak upload video beberapa minggu sampai bulan April. Nah sekarang aku lagi bangun fondasi nih supaya pelan-pelan tuh bisa punya uang lagi sedikit demi sedikit buat bikin konten gitu kan. Jadi kita syuting yang dekat-dekat rumah dulu nggak apa-apa ya. Lagi pula kan aku juga nggak mungkin egois ya jadi manusia. Masa kokoku bayar tagihan gitu kan buat di rumah sedangkan aku hahaha di luar kota, ya jangan juga gitu. Family first, karena aku selalu percaya kalau misalkan kita ngebantu keluarga kita, berkat kita akan berkali-kali lipat sih ke depannya. Jadi
santai aja kalau kita harus syuting yang dekat-dekat rumah gitu. Makan. Terkadang kita kan harus mengesampingkan ego untuk hal-hal yang lebih mendesak, yang lebih penting. Jadi maaf ya kalau misalkan aku masih belum bisa terlalu konsisten banget. Tapi meskipun begitu, aku akan tetap berusaha yang terbaik. Udah yuk, kita habisin sarapannya. Kita ketemu lagi di sarapan yang kedua besok ya. Karena aku nggak bisa langsung sarapan 3 sekaligus. Wah, nggak bisa. Jadi harus syuting sehari satu. Tuh bayangin perjuangan aku. Oke, kita habisin dulu ya. Habis itu aku pengen kembali bekerja lagi di rumah. Oke, kita meluncur ke sarapan kedua. Meskipun konsepnya dekat rumah, tapi kali ini kita naik motor dikit nggak apa-apa lah ya. Karena kalau jalan kaki juga lumayan berasa sih. Ini untuk yang tinggal di kota Tangerang, khususnya daerah Polres dan sekitarnya. Patokannya itu kalau ada Plang Narita Hotel, di bawahnya ada toko kue The Harvest dan Pos Indonesia. Dan sarapan kedua kita ada di depan Pos Indonesia itu, namanya Bakso Pade Leo. Ayo kita makan nih, aku udah lapar banget. Dari tadi aku nungguin orang selesai makan tuh gak? Hah, emang kenapa harus nungguin orang? Ya supaya aku bisa mendapatkan spot syuting terbaik lah. Terus kalinya dia pengen ngetek, tiba-tiba teman aku kebelet boker. Astaga, kata aku. Jadi tadi teman aku pergi dulu ke Alfa, numpang toilet, baru kesini lagi. Jadi yuk kita langsung pesan aja ya. Ya, spot syuting aku diambil lagi. Aduh, ini udah jam 11 loh, padahal konsepnya makan pagi kan. Kalian percaya gak sih kalau terkadang tuh nggak harus selalu bayar mahal dan mewah untuk sebuah kenikmatan? Seperti bakso ini contohnya. Walaupun gerobaknya sederhana pinggir jalan, tapi bakso Pade Leo ini kasih kita banyak pilihan tau. Mulai dari mie-mian yang ada 4 jenis, sayur sawi dan toge, bakso biasa, urat, telur, dan ada berbagai varian minum sesuai selera kita. Menu favoritku di sini adalah bakso telur. Nah, ini kita dapat beberapa bakso kecil juga sih. Terus aku mie kuning dan togenya banyakan. Percaya sama aku, dengan porsi sebanyak ini, aku rasa kalian gak akan siap sih pas tahu harganya berapa. Aduh, lapar. Oh iya, makasih. Gak usah pakai tahu. Coba tebak, ini satu porsi harganya berapa? Apakah 20.000? Apakah 25.000? Oh tidak, kalian harus lihat dulu nih ya. Dia satu porsi ada mie kuning, ada toge, bakso telur, dan bakso kecilnya 4. Sebenarnya bisa pakai tahu coklat, cuma karena aku nggak begitu suka tahu coklat, jadi diganti sama bakso. Kalian percaya nggak percaya, ini harganya cuma 10.000. Murah banget gila. Zaman sekarang 2026 bakso 10.000. Hello. Tapi ini salut sih, murah banget sumpah. Gak heran kenapa selalu rame kan. Ayo kita makan ya, nggak usah banyak cincong lagi deh. Udah lapar gue nih. Enak banget. Enak pakai banget. Selamat makan. Lu lihat aja. Meskipun harga 10.000 ya, tapi dia baksonya tekstur daging, bukan tekstur aci. Kita bilang apa kalau enak? How to. Aku baru tahu dari kakaknya. Ternyata ini dia bukan dari tahun 80-an tau. Gak mangkal di sini, tapi dulu almarhum bapak dari kakaknya itu jualannya keliling. Gila, berarti ini salah satu bakso legendaris juga ya sebenarnya. Satu porsi banyak banget ya. Apalagi aku kalau makan bakso itu kan suka minta lebihin mie kuningnya ya. Dengan satu porsi harga 10.000, kadang aku nggak tega. Aku pengen lebihin bayar jadi 12-13 ribu tapi nggak pernah dikasih. Jadi ya udahlah ya, berkah-berkah selalu kak. Kayak kurang garam. Kak, aku minta garam dikit lagi boleh ya? Ya, makasih ya kak. Kakaknya nanya, kasinan nggak? Dia kagak tahu aja takaran garam gue semana. Tapi ada lagi yang lebih parah daripada aku takaran garamnya. Coba tebak siapa? Mamaku. Mamaku kalau makan garam atau kecap asin gila tuh gak? Aku aja yang suka asin itu bisa bilang takaran asinnya mamaku tuh asin banget.
Tapi rasa telur dadar Bang Marvin itu lebih spesial. Marvin pasti nggak suka karena lebih asin dari yang biasanya. Kan Marvin kan doyan kecap asin kan. Sudah jadi telur dadar cuma pakai kecap asin. Aku belum kasih lihat kalian bakso telurnya. Ya namanya juga bakso 10.000 lah ya. Kita nggak bisa berharap kalau telurnya itu akan satu buletan. Tapi nggak apa-apa, yang penting tuh ada telurnya. Tuh, lumayan kan dapat segini. Belum dagingnya, belum mie-nya, belum rebus kuahnya, belum gasnya. Kalian bayangin, ini untungnya berapa per porsi? Ya ampun. Kalian mau tahu lagi nggak apa yang lebih parah? Lebih parah di sini maksudnya lebih parahnya ke arah positif ya. Ini minumnya. Kalau kalian minum air mineral gelas dari sini, kagak usah bayar. Jadi gratis nih kalau misalnya aku pengen ambil dua-duanya gitu kan. Jadi udah baksonya seporsi 10.000, terus ngambil mineral gelas yang nggak bayar. Gue nggak tahu deh ini untungnya berapa. Tapi dari tadi banyak aja yang beli kan. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada cerita di baliknya gitu. Jadi bakso ini tuh sempat sepi katanya. Dan yang punya bakso ini dia tuh berjanji itulah, dia berdoa kalau misalkan baksonya rame, banyak yang beli. Nah, siapapun yang makan di tempat, minuman gelasnya bakal digratisin. Dan bener aja, dia rame gitu kan, bahkan sampai sekarang ini tetap gratis. Satu pelajaran lah ya ketika kita sudah berjanji sama Yang Maha Kuasa, apapun itu bentuk janjinya, ketika Yang Maha Kuasa itu mengabulkan, kita juga harus nepatin. Makanya dari tadi rame banget kan, aku sampai butuh waktu sekitar 40 menit lebih cuma buat dapetin spot syuting di sini doang. Kayak orang bisa makan 5, 6, 7 orang dan itu selalu berganti-gantian gitu. Jadi ya begitulah ya. Ini aku mau habisin dulu. Tangan aku udah pegel nih megang. Pokoknya kalau misalkan kalian orang Tangerang, orang Poris dan sekitarnya, atau mungkin kebetulan lagi main kesini ya, wajib banget cobain bakso ini ya. Tapi tahu diri ya, jangan baksonya 10.000, terus air putihnya lu ambil 8. Itu namanya ngerampok ya. Jadi kita habisin yuk, habisin aku pengen pulang ke rumah. Aku mau lanjut kerja lagi soalnya. Ini klien aku udah nyariin nih. Selamat pagi. Nah, untuk sarapan pagi ketiganya Kok Arvin, sekarang aku pengen makan soto mie. Kalian inget gak waktu kita bikin video, maksudnya aku yang bikin video di Bogor, pas kita makan soto mie legendaris Bogor, itu kan aku pernah bilang kayak begini ya. Tapi kayaknya aku belum pernah nge-vlog soto mie Bogor yang ada di dekat rumahku deh. Tapi dia ada di tempat yang tersembunyi. Nanti kapan-kapan kita nge-vlog itu, oke? Nah, sekarang kita pengen menuju ke sana. Dan biasanya aku kalau pengen makan soto mie ini, itu pas kebetulan bangun pagi aja. Kalau misalkan bangunnya udah agak siang, aku kayaknya udah malas makan deh. Yuk kita menuju ke sana ya. Biasanya aku ngelakuin sambil jogging sih. Tapi kali ini aku lagi malas jogging ya. Jadi kita pakai sendal aja. Yuk. Ayo kita menyeberang. Let's go. Nah, ini kalau dari sini kesannya nggak ada apa-apa kan kelihatannya. Tapi soto mie ada di sana tuh. Tersembunyi. Nah, semoga kita jadi customer pertama ya. Aku menyebutnya sebagai soto mie hidden, karena memang gerobaknya sangat tersembunyi. Tapi jangan salah, meskipun hidden, gini-gini cabangnya 4 cuy. Halo, abang. Permisi. Ya, udah bagus. Sehat. Nah, ini ya, yang biasanya bikinin sotonya Kok Arvin pagi-pagi. Apakah saya pelanggan pertama hari ini? Mantap. Penglaris ya. Amin ya. Nah, ini kan saya udah langganan banget di sini, Bang ya. Untuk membuktikan kepada penonton saya kalau saya langganan di sini, coba sebutkan resep soto ala saya. Itu resepnya cuman kol sama mie kuning tanpa kecap, daging aja, tambah risol yang kering. Boleh tolong dibuatkan satu porsi seperti biasa ya. Siap. Untuk isian sotonya sih sama aja kayak soto mie Bogor pada umumnya. Dan coba kalian lihat, bahan-bahannya fresh, baru belanja tadi pagi, dagingnya juga baru banget mateng. Apalagi lihat kuah kaldunya belebeb-belebeb, waduh, nggak apa-apa lagi deh. Nah, untuk pesananku sesuai apa kata abangnya tadi ya, aku nggak akan ngulang lagi karena PR banget dubbing dan bikin grafis ya gitu loh. Jadi kalian lihat sendiri aja ya. Terakhir, kalau kalian datangnya pagi kayak aku, kalian bisa dapat kesempatan untuk mencoba risol yang super duper crunchy ini.
Tapi kalau kalian datangnya jam 8 pagi ke atas, ya udah nggak dapet sih risol crunchy itu kayaknya. Oh, jangan lupa nasi setengah porsi, karena kalau satu aku nggak habis. Wih, kita penglaris. Coba sini lihat. Sebelum makan, jangan lupa pakai jeruk limau ya. Penting ini. Alasan kenapa aku kalau datang ke sini harus pagi-pagi banget adalah karena kalau kita datangnya pagi banget itu di antara jam 6 sampai jam 7-an, risolnya masih garing. Hehehe. Nah, biasanya kalau cara aku makan pertama-tama, risol itu jangan dicemplungin semua karena ntar alot. Kita masukinnya sedikit demi sedikit supaya apa? Supaya dia garing-garing basah. Aku paling suka risol yang garing-garing basah. Aduk dulu sotonya sampai risolnya garing-garing basah, baru kita pindahin ke nasi sedikit demi sedikit. Kayak begitu ya cara aku makan ya. Agak repot tapi ya udahlah ya. Selamat makan. Haujo. Ping ya. Risol garing-garing basah emang the best. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, kalau menurut aku pribadi, soto mie yang ini lebih enak daripada yang asli Bogor kemarin. Tapi bukan berarti yang soto mie Bogor nggak enak ya, cuma yang ini emang lebih enak. Bumbunya kayak lebih mendok gitu, lebih berasa rempahnya. Sebenarnya ya, aku tuh merasa kalau misalkan pagi-pagi makan soto mie itu terlalu berat ya. Bahkan menurut aku tuh lebih berat daripada kalau kita beli nasi kuning. Sabar, kita nungguin orang dulu. Soalnya dia lagi gibah. Nah, ayo lanjut. Jadi aku baru tahu dari abangnya kalau misalkan siang-siang itu kan risol yang garing udah nggak ada. Nah ternyata ada beberapa pelanggan yang malah tuh nggak suka kalau risolnya garing. Contohnya kayak ibu-ibu atau nenek-nenek yang memang giginya udah susah buat gigit, mereka tuh lebih suka risol yang alot katanya. Enak banget, gimana dong? Tapi kalau disuruh nambah nggak mungkin bisa, nggak mungkin sanggup. Karena aku makan kayak begini aja, bisa begah. Tuh risolnya. Aduh. Ada yang beli lagi. Tapi seriusan aku jarang banget makan ini. Ya paling seminggu sekali, 2 minggu sekali lah. Tapi ini selalu jadi salah satu opsi sarapan pagi aku. Kalau kebetulan aku bangun pagi ya. Jadi mau gimmick-gimmick, mau bohong-bohong, oke? Kalau kalian sempat mampir ke daerah Tangerang atau Poris, please cobain soto mie yang ini ya. Rekomendasi dari Koko Arvin, oke? Mari makan, ini nasi aku udah mau habis. Haujo. Kencing. Bayar? Iya, 20. Yang benar. Ini kebiasaan suka ngasih diskon nih. Saya tadi risol nambah 2 loh. Sebenarnya aku kalau dikasih diskon tuh nggak enak. Kan udah langganan. Langganan ya iya emang sih. Harusnya tuh satu porsi aku tuh sekitar 23-24 ribu. Sudah? Terima kasih. Siap. Oke. Bang, makasih banyak ya. Sama-sama. Bang. Lancar-lancar, sehat-sehat, Amin. sukses. Amin. Sama-sama. Iya. Sukses selalu. Makasih banyak ya Bang ya. Ya, Bang. Ayo kita pulang yuk. Kita sudahi video ini. Markipul. Markipul. Wah, ini perut aku sudah lebih gendut 2 kilo kayaknya ya. Nah, ini sebelum aku menyudahi videonya, aku pengen kasih tips buat kalian yang aku jalani beberapa bulan terakhir ini. Tips yang pertama adalah kalau kalian bisa bangun pagi, please bangun pagi. Apalagi buat kita yang freelancer, mungkin work from home atau work from everywhere, itu kan biasa kadang-kadang kita suka dalam tanda kutip
ya bangun siangan aja lah gitu. Tahu-tahu jam 9, jam 10, jam 11 baru bangun kan. Saran dari aku, kita bangun pagi ya kalau bisa. Kenapa? Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Siapa tahu dengan kita bangun pagi, kita bisa lebih produktif, kita bisa olahraga dulu gitu kan. Nah, tips yang kedua adalah ketika kita bangun pagi, kalau dari pengalaman pribadiku, hal pertama yang aku lakukan adalah aku berdoa dan mengucap syukur dulu. Mengucap syukur karena aku diberikan tidur yang lumayan lama, terus juga mengucap syukur karena aku diberikan kesehatan, masih bisa menghirup udara segar dan kena sinar matahari pagi, keluarga aku dilindungi, kemanapun kita pergi diberikan keselamatan, itu penting banget. Terus yang ketiga, jangan lupa sikat gigi. Meskipun malamnya kita udah sikat gigi, sepanjang kita tidur, bakteri di dalam mulut itu numpuk lagi teman-teman. Jadi penting banget sebelum kita memulai hari, sebelum kita mulai sarapan, itu sikat gigi dulu. Nah, tips yang keempat yang terakhir adalah beresin kasur ya. Jangan males, entah spraynya dikebutin, bantalnya ditata lagi. Kenapa? Karena kalau kamar rapih, itu kita kerja lebih enak. Itu adalah tips dari aku. Jangan cuma ditonton tapi dilakuin juga ya. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini. Nama aku Arvini Sidayat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Opening sarapan pagi Arvin. 1, 2, 3. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Kalau boleh cerita sedikit ya. Kalau boleh oversharing dikit gitu ya. Kalau boleh oversharing sedikit ya. Jadi gue sampai lama lagi sekalian. Jadi gue sampai lama lagi sekalian kita jalan pagi. Lupa. 1, 2, 3. Keburu jam 8. Maaf ya, lagi vlog ya? Iya. Kamu mau kemana? Oh, mau ke sana. Oh ya udah. Halo. Kamu biasa kalau sarapan pagi makannya apa? Mau tahu? Nggak tahu. Kamu mau beli bubur gak? Aku mau beli itu Energen. Energen? Energen apa? Oh ya udah, dadah. Kaget aku. Aduh, muka gue masih muka bantal banget. Selamat makan ya. Selamat makan ya. Selamat makan ya. Selamat makan ya. Ngulang-ulang mulu. Padahal aku udah 9 minggu berturut-turut kan dari video pasar lama ya kita, Vin. Dari video pasar lama sampai terakhir kemarin tuh video Bogor. Itu udah bagus banget. Tiba-tiba ada sesuatu gitu kan. Guanya jangan kelihatan kurus, Vin. Audio rolling. Ayo 1, 2, 3. Ya lu dari sini aja deh, Vin. Nah, ya dari situ aja. Terus kalinya dia pengen ngetek, tiba-tiba teman aku mules. Dan sekarang dipenuhin lagi sama orang-orang. Ulang. Jadi langsung aja kita pesan ya. Aku udah lapar banget. Kan ada orang lagi. Sebentar. Sebentar, cut dulu, cut. Kalau gua nggak deket kayak gini, lu nggak usah deketin kamera ya. Jadi gua aja yang kayak gitu. Ininya kelihatan ya. Tapi ininya kelihatan nggak? Enggak. Tapi gerobaknya kelihatan kan? Kelihatan. Oke, yaudah. Itulah spot syuting yang aku maksud ya. Aku pengen kalian tuh ngelihat belakangnya gerobak. Kalau misalkan aku syutingnya di situ, terus videografer aku di sini, ntar belakangnya ini kantor pos. Kan nggak nyambung. Masa makannya bakso tapi backgroundnya kantor pos. Sabar, mic gue hilang. Sebentar ya, kita jeda dulu sebentar. Karena ntar takut audio ibunya masuk ke dalam sini. Oh, berarti lu di sini. Nah, gue di sini. Nah, oke? Oke, nice. Mengucap syukur ya. Lu kenapa, Vin? Oh, nggak mau ulang ah. Sebelum aku bangun apa ya? Ada beberapa tips yang pertama, kalau misalkan kami bangun pagi. Sawo manis 1 kilo 25. Oh, pasti papaku mau deh. Dari sini aja, Vin. Dari sini. Ulang dari sini. Biar lu nggak kena gajlukan. Belum biasa kok ya, mulai dibiasain lah. Ulang. Ini intermezzo sedikit ya. Nah, biasanya pagi-pagi aku tuh suka minum jamu. Iya, di video pasti minum jamu dong. Kunyit asam boleh. Ini nggak bohong, aku pagi-pagi suka minum jamu kan. Ini isinya beras kencur, kunyit asam sama jahe. Sip. Cuman dia minum jamunya nggak bisa cepet, jadi pelan-pelan. Lama dia. Baru. Lo mau jamu gak? Yaudah, ntar teman aku bikinin. Nanti dulu ibu, setelah selesai rekaman. Buyung Upi kayak anak kecil. Ya iya, itu balik anak kecil lagi. Kan? Soalnya waktu masih kecil tuh mau beli buyung Upi nggak pernah dikasih gara-gara nggak punya uang mamanya. Makanya udah gede baru bisa beli sendiri. Kocak kecilnya kurang bahagia. Budi dadah dulu. Dadah. Bilang jangan lupa di subscribe gitu. Jangan lupa di subscribe. Kamu lo jangan cempelan.
Yeah, no, no.